Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di video saya ya. Kali ini saya akan membahas isi buku yang berjudul Mindset karya Carol S. Dweck, Profesor Psikologi di Stanford. Buku ini cocok untuk dibaca teman-teman apabila akan menjadi orang yang mencari pertumbuhan dan pengembangan pribadi, orang yang ingin meningkatkan pola pikirnya dan mencapai kesuksesan yang lebih besar dalam hidup. Orang yang ingin memupuk pola pikir untuk berkembang untuk mencapai potensi penuh Anda. Nah, Carol Dweck mempelajari motivasi manusia. Dia menghabiskan hari-harinya menyelami mengapa orang berhasil atau tidak dan apa yang berada dalam kendali kita untuk mendorong kesuksesan. Teori tentang dua pola pikir dan perbedaan hasil yang dihasilkannya sangatlah kuat. Saat dia menjelaskan, pekerjaan saya menjembatani psikologi perkembangan, psikologi sosial, dan psikologi kepribadian, dan mengkaji konsep diri atau pola pikir yang digunakan orang untuk menyusun diri dan memandu perilaku mereka. Penelitian saya melihat asal-usul pola pikir ini, perannya dalam motivasi dan pengaturan diri, serta dampak terhadap pencapaian dan proses interpersonal. Dalam buku ini, bagaimana perspektif seseorang terhadap kemampuan mereka sendiri dan berbagai kemungkinan pola pikir mempunyai dampak signifikan terhadap kinerja mereka di sekolah, pekerjaan, olahraga, seni, dan hampir semua bidang usaha manusia lainnya. Dweck menjelaskan perbedaan antara apa yang disebutnya sebagai pola pikir tetap dan pola pikir berkembang. Menanggapi permintaan siswa, Dr. Carol S. Dweck menulis pola pikir untuk menyebarkan temuan yang dia dan siswanya buat bersama di kelas, terutama bahwa pola pikir bukan bakat atau kemampuan alami yang menentukan kegagalan atau keberhasilan dalam suatu hal. Tujuan dari buku Dweck adalah untuk menunjukkan bagaimana perubahan perspektif dapat meningkatkan pandangan seseorang terhadap karir, persahabatan, hubungan, dan pencapaian tujuan seseorang. Untuk mencapai tujuan kita perlu berhenti menganggap diri kita sebagai individu yang statis dan mengadopsi perspektif yang berorientasi pada pertumbuhan dan berpikiran terbuka. Dr. Carol Dweck telah menghabiskan 30 tahun terakhir mempelajari orang-orang yang telah mencapai kesuksesan besar, menemukan bahwa beberapa dari mereka mencapai potensi penuh mereka sementara yang lain tetap rata-rata. Dweck terkejut melihat bahwa beberapa anak tampaknya secara aktif menikmati teka-teki yang lebih sulit ketika dia mengamati anak-anak dalam sebuah penelitian di mana mereka diminta untuk memecahkan teka-teki yang semakin menantang. Dweck berpendapat bahwa meskipun beberapa anak menganggap kemunduran mereka sebagai bukti pasti ketidakmampuan atau ketidakmampuan mereka, anak lain akan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Mereka memandang kemunduran sebagai peluang untuk berkembang dan mengetahui bahwa dengan setiap kemunduran, mereka akan memperoleh pengalaman dan pengetahuan berharga yang akan membantu mereka menjadi berkinerja lebih baik. Kelompok kedua menemukan bahwa kemunduran tidak seburuk yang terlihat pada saat itu. Menurutnya, pertanyaan sebenarnya adalah apakah menurut Anda bakat adalah sesuatu yang Anda miliki sejak lahir dan harus dibuktikan, atau apakah menurut Anda bakat adalah sesuatu yang dapat Anda asah dan tingkatkan? Sebuah mindset berkembang menggambarkan mentalitas pertama. Sebuah pola pikir tetap menggambarkan cara berpikir kedua. Orang dengan pola pikir tetap percaya bahwa tingkat kecerdasan tidak dapat diubah. Mereka sangat sibuk dengan kecerdasan mereka dan bidang-bidang lain yang mereka kuasai. Di sisi lain, mereka kesulitan menghadapi tantangan karena hal tersebut dapat mengungkap kekurangan atau rasa tidak aman mereka sendiri. Seseorang dengan pola pikir tetap tidak memiliki motivasi untuk menghadapi tantangan dan seringkali mengalami kesulitan menghadapi ketidakpastian. Orang-orang yang mengadopsi pola pikir berkembang memandang dunia dari sudut pandang yang sangat berbeda sejak awal. Mereka memiliki motivasi yang kuat untuk belajar dan berkembang karena keyakinan mereka bahwa kecerdasan dapat dipupuk. Mereka menyambut tantangan karena mereka tahu tantangan itu akan membuat mereka lebih kuat. Mereka melihat kegagalan sebagai sebuah pengalaman belajar dan bukan cerminan siapa diri mereka, sehingga mereka menganggap diri mereka sebagai pemenang.
apapun hasilnya. Pertumbuhan dan perolehan keterampilan dipandang bergantung pada upaya yang dilakukan. Data mendalam dapat diperoleh dari kritik dan komentar negatif, bagaimana perasaan Anda tentang kecerdasan dan sifat kepribadian yang tidak dapat diubah, atau kemungkinan melakukan perubahan besar pada keduanya, merupakan indikator pola pikir Anda sendiri. Dweck menantang pembaca untuk menempatkan diri pada posisi kedua pola pikir tersebut dengan memperhatikan bagaimana mereka memiliki pola pikir yang berkembang, lebih cenderung menerima tantangan dan melihat sebagai peluang untuk berkembang. Di dalam pola pikir untuk berhasil, Anda harus memupuk pemahaman tentang identitas Anda sendiri. Itulah mengapa penting bagi Anda untuk mengetahui apa yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan Anda. Ketika Anda mengenal diri sendiri luar dan dalam, Anda memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kemampuan dan keterbatasan Anda. Perjalanan mengenal diri sendiri bisa bermacam-macam bentuknya, teman-teman. Indikator types Myers-Briggs, indeks prediktif, dan pencari kekuatan hanyalah beberapa dari tes kepribadian yang tersedia. Nah, Anda dapat mempelajari proses pengambilan keputusan Anda sendiri dengan membuat jurnal di mana Anda mencatat prediksi Anda untuk hasil dari berbagai pilihan dan kemudian membandingkan prediksi tersebut dengan hasil yang sebenarnya. Ada perbedaan antara kedua perspektif ini mengenai pentingnya validasi eksternal dan persetujuan atas kesuksesan dan keunggulan kita sendiri. Orang-orang dengan pola pikir tetap terus-menerus berusaha untuk mendapatkan persetujuan dari orang-orang di sekitar mereka. Dengan kata lain, mereka mencari validasi eksternal atas kemampuan mereka. Mereka yang memiliki growth mindset tidak melakukan hal tersebut, bukan karena mereka tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain terhadap pencapaiannya, namun mereka tidak membutuhkan persetujuan orang lain untuk mencapai tujuannya. Penting bagi kita untuk bisa membedakan antara growth mindset dan fixed mindset, karena hal ini bisa berdampak besar pada pandangan kita terhadap dunia. Orang dengan pola pikir tetap menganggap upaya hanya membuang-buang waktu dan energi, sedangkan orang dengan pola pikir berkembang menyadari pentingnya upaya terhadap dalam mengembangkan kecerdasan dan mencapai tujuan. Disertasi Dweck berfokus pada perbedaan antara pola pikir tetap dan pola pikir berkembang. Eksperimen yang menyelidiki bagaimana sikap seseorang terhadap kegagalannya mempengaruhi kinerjanya. Teorinya adalah ketika ketidakmampuan dianggap sebagai akar penyebab kegagalan, orang akan menjadi terhambat atau kurang percaya diri dalam situasi di mana mereka sebelumnya unggul. Di sisi lain, kesulitan dan tantangan dapat memotivasi Anda untuk bekerja lebih keras lagi. Dweck dan timnya melakukan eksperimen pada siswa sekolah dasar yang tidak berdaya untuk menguji teori tersebut. Faktanya, mereka menemukan bahwa jika anak-anak menghadapi beberapa soal matematika yang tidak dapat mereka selesaikan, mereka kehilangan kemampuan untuk memecahkan soal yang sebelumnya mereka kuasai. Dan bagi beberapa orang, hilangnya kemampuan ini berlangsung selama berhari-hari. Kelompok tersebut kemudian bekerja dengan separuh siswa, mengajari mereka untuk menyalahkan diri sendiri atas kegagalan mereka, sekaligus mendorong mereka untuk mencoba lagi. Orang-orang muda ini belajar untuk bertahan dan menghadapi kesulitan dan mencapai tujuan mereka. Kelompok yang tidak mendapat pengobatan tidak mengalami kemajuan dan terus memburuk dengan cepat, hanya pulih secara perlahan. Penelitian Dweck menemukan bahwa tujuan mereka membedakan siswa yang bertahan dalam menghadapi kesulitan dan mereka yang menyerah. Kemajuan menuju tujuan pembelajaran atau tujuan kinerja dapat dipengaruhi dalam berbagai cara. Dweck juga membahas isu-isu yang berkontribusi terhadap perbedaan individu dalam seberapa besar penekanannya pada berbagai tujuan. Dia menyimpulkan bahwa orang-orang dengan pola pikir berkembang memandang kemampuan secara berbeda dibandingkan orang-orang dengan pola pikir tetap. Jika Anda memiliki pola pikir tetap, Anda mengharapkan tingkat kinerja tertentu dari diri Anda dan percaya bahwa bakat alami Anda tetap. Ketika Anda mengadopsi pola pikir berkembang, Anda yakin bahwa kecerdasan dapat dikembangkan dan tantangan yang datang dalam pembelajaran sangatlah menarik.
Ada hal-hal yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkannya jika Anda memiliki fixed mindset dan menyadarinya saat membaca ringkasan ini. Dweck menasihati kita untuk memikirkan pahlawan kita dan kualitas yang membuat mereka begitu mengagumkan. Apakah orang yang Anda kagumi tampak menjadi terkenal hanya dengan sedikit usaha dari mereka? Jika ini kasusnya, tanyakan tentang upaya yang membawa kesuksesan mereka. Pastikan Anda mendorong diri sendiri dengan menetapkan tujuan yang tinggi, kemudian berjanjilah pada diri sendiri bahwa tidak ada kegagalan atau kesulitan yang akan menghalangi Anda dalam pencarian Anda. Kegagalan dan kekalahan bisa menjadi pelajaran jika kita meluangkan waktu untuk merenungkan apa yang salah dan menerapkan apa yang telah kita pelajari pada upaya menghadapi tantangan yang sama di masa depan. Kegagalan dan kekalahan mempunyai potensi untuk memotivasi kita, dan hal tersebut sering kali terjadi ketika kita bekerja keras untuk mencapai. Karena inspirasi itu, kesuksesan terasa jauh lebih baik dan lebih bermanfaat. Banyak orang percaya bahwa bakat alami saja sudah cukup untuk mencapai puncak dalam bidang apapun, termasuk olahraga. Namun, keyakinan yang salah ini merupakan ciri khas orang-orang dengan pola pikir tetap. Bukti keberhasilan yang dapat dicapai melalui upaya dan pelatihan ada di sekitar kita. Dan hal ini konsisten dengan keyakinan bahwa mentalitas berkembang dapat dikembangkan. Seorang atlet berbakat berisiko dihalangi oleh kemampuannya sendiri. Alasan utamanya adalah bahwa orang-orang berbakat cenderung menilai terlalu tinggi kemampuan alami mereka dan meremehkan nilai kerja keras dan konsisten. Perbedaan antara pola pikir tetap dan pola pikir berkembang paling terlihat dalam cara mereka menafsirkan perilaku individu. Atlet yang secara luas dianggap sebagai atlet alami seperti Michael Jordan, Babe Ruth, dan Jackie Joyner membutuhkan kerja keras berjam-jam untuk mencapai tingkat performa puncak mereka. Sebagai perbandingan, pelempar Boston Red Sox Pedro Martinez menyerahkan pada pola pikir tetap. Karena terus-menerus dipuji, ia mulai percaya bahwa segala kekurangannya adalah akibat pengaruh luar. Ketika Red Sox mulai kalah dari New York Yankees pada bulan Oktober 2001, Martinez melontarkan kata-kata kasar, menyerang pelatihnya sendiri dan mengancam para pemain. Ketidakmampuannya mengatasi kesulitan mengakibatkan hasil yang buruk dan Yankees kemudian memenangkan pertandingan. Perbedaan konseptual antara pola pikir tetap dan pola pikir berkembang kembali terlihat di sini, dan disinilah kepribadian seseorang benar-benar terpancar. Sementara mereka yang memilih pola pikir tetap terlalu menekankan pada kemampuan alami. Mereka yang memiliki pola pikir pengembangan menyadari bahwa bakat hanya dimanfaatkan sebagian sebelum mencapai potensi penuh tanpa adanya latihan. Ketika Anda memiliki mentalitas seorang juara, Anda memahami bahwa semua orang di sekitar Anda penting, apapun olahraga yang Anda mainkan. Penelitian Carol Dweck telah diperluas hingga mencakup pemeriksaan pola pikir seluruh perusahaan. Dweck dan tim peneliti baru menyurvei karyawan dari 7 organisasi besar untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap frasa yang dimaksudkan untuk menunjukkan apakah tempat kerja mereka memupuk mentalitas tetap atau mentalitas pengembangan. Penulis penelitian ingin mengetahui apakah manajer dengan pola pikir berkembang atau tetap memiliki kesan yang lebih positif atau negatif terhadap karyawannya, serta apakah karyawan lebih puas dengan pekerjaannya, rekan kerja, dan peluang untuk berinovasi, etika, dan kolaborasi. Karyawan dari bisnis yang berorientasi pada pertumbuhan dan orientasi tetap menyatakan tingkat persetujuan yang sama ketika disurvei. Karyawan dengan sikap tetap di suatu perusahaan lebih cenderung melaporkan bahwa hanya sedikit karyawan bintang yang menerima perlakuan istimewa. Mereka kurang percaya pada perusahaan dan kurang berkomitmen terhadap pekerjaan mereka dibandingkan mereka yang bekerja di perusahaan dengan pola pikir berkembang. Karena takut gagal, mereka mencoba lebih sedikit hal yang baru dan lebih cenderung berbohong, mencuri, dan mengambil jalan pintas. Karyawan yang memiliki mindset berkembang lebih cenderung memiliki sikap positif berikut terhadap perusahaannya.
47% percaya bahwa rekan kerja mereka dapat dipercaya. 34% yakin mereka setia dan berkomitmen terhadap perusahaan. 5% percaya bahwa mereka didorong untuk mengambil resiko. Dan 49% percaya perusahaan mendukung inovasi. Perusahaan dapat menumbuhkan pola pikir berkembang dengan memberikan kesempatan untuk pengembangan profesional seperti pelatihan berbayar dan hibah pendidikan. Mendorong karyawan untuk mencari karyawan baru secara internal dan menawarkan insentif finansial untuk pemecahan masalah yang kreatif. Tidak mengherankan jika pola pikir yang kaku dapat menghancurkan persahabatan dan kemitraan yang paling kuat sekalipun. Menurut Renata Paris, perspektif yang terjebak menjamin penderitaan dalam hubungan dan bahkan bencana. Hal ini sangat meresahkan karena dia percaya bahwa mayoritas pria dan wanita memiliki pandangan yang tetap mengenai hubungan romantis. Menurut Paris, suatu hubungan akan hancur ketika satu orang tetap statis sementara yang lain berusaha untuk berkembang. Perpisahan terjadi ketika salah satu pasangan dalam suatu hubungan ingin berubah dan pasangan lainnya menentang. Akibat lain dari pola pikir tetap adalah keyakinan bahwa pasangan kita harus telepati. Hal ini menyebabkan kesalahpahaman dan menyalahkan kepribadian pasangan kita secara tidak adil. Persahabatan akan rusak jika orang-orang yang mempunyai gagasan tetap memupuk persaingan yang tidak sehat. Jika Anda memiliki pola pikir berkembang, pilihlah teman yang berpikir dan bertindak serupa dengan Anda. Jika tidak, Anda akan memohon kepada seseorang yang tidak yakin mereka bisa atau tidak akan mampu melakukan perubahan yang diperlukan terhadap permintaan Anda. Jika Anda mengalami kebuntuan dan perlu diingatkan bahwa hubungan jangka panjang membutuhkan saling memberi dan menerima dari kedua belah pihak. Pertimbangkan ini. Jika Anda menginginkan pasangan jangka panjang, Anda harus belajar menerima perubahan. Meskipun wajar jika orang tua ingin membangkitkan semangat anak-anak mereka, penting untuk diingatkan bahwa pujian dapat digunakan dua arah. Anak-anak tidak boleh dipuji karena bakat bawaan mereka, karena hal ini akan mengembangkan pandangan dunia yang sudah terbentuk sebelumnya. Siswa yang berprestasi diajarkan untuk menghindari kesalahan agar tidak dihukum atas usahanya. Daripada berfokus pada kemampuan tetap yang dimiliki seorang anak, penting untuk mengenali dan menghargai usaha dan hasil mereka untuk menumbuhkan pola pikir berkembang, daripada memuji seseorang anak karena karakteristiknya yang tidak berwujud. Hal ini akan memperkuat upaya anak tersebut dan memberikan umpan balik yang spesifik. Ketika anak-anak menyelesaikan tugas dengan cepat dan benar, Dweck berkata, "Saya rasa itu terlalu sederhana. Ayo lakukan sesuatu yang bersifat instruktif." Dengan menghadapi kesulitan dengan cara ini, anak-anak belajar melihatnya sebagai peluang. Orang tua yang memberikan terlalu banyak tekanan pada anak-anak mereka untuk sukses berisiko membuat cinta mereka ditafsirkan sebagai sesuatu yang bersyarat. Tidak terkecuali para pendidik, sudah menjadi ramalan bahwa guru yang memberi label siswanya sebagai siswa berprestasi atau tidak berprestasi akan melihat label tersebut tercermin dalam kinerja siswanya sepanjang tahun. Menurut Dweck, ada kemungkinan untuk beralih dari pola pikir tetap yang membatasi ke pola pikir berkembang yang lebih adaptif. Langkah pertama adalah mengenali diri sendiri. Pertama dan terpenting, berhentilah berusaha menghindari kesulitan dan mulailah menghadapinya. Untuk menyesuaikan diri dengan perspektif baru, mulailah merespon suara pola pikir tetap Anda, seolah-olah Anda sudah memiliki pola pikir berkembang. Contoh meliputi, kalau pola pikir fixed mindset, Anda tidak bisa melakukan ini, Anda hanya tidak cukup berbakat. Untuk yang growth mindset, saya yakin saya bisa menguasainya dengan latihan. Untuk yang fixed mindset, bagaimana jika kamu gagal? Anda akan gagal jika mencoba melakukannya. Kebanyakan orang sukses mengalami kegagalan dalam perjalanannya. Jika Anda punya bakat, ini akan mudah. Untuk yang growth mindset, itu tidak benar. Setiap hari para atlet menghabiskan waktu berjam-jam berlatih untuk mengasah keterampilan mereka. Suara apapun yang paling Anda pedulikan akan membentuk keputusan dan cara berpikir Anda dalam jangka panjang. Penting untuk melatih diri Anda mengenali kedua perspektif tersebut dan meresponnya dengan pola pikir berkembang.
Setiap hari menawarkan peluang untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kita harus menyusun strategi untuk memanfaatkan peluang-peluang ini, dan jika strategi tersebut gagal, kita harus merancang strategi baru. Jika kita berhasil, kita harus mempertimbangkan bagaimana untuk terus berkembang. Mulailah memperhatikan self-talk Anda sebagai langkah pertama menuju pengembangan mindset berkembang. Catat cara Anda berbicara kepada diri sendiri saat menghadapi kesulitan atau kemunduran. Jika Anda menyadari Anda memiliki pola pikir tetap, cobalah mengubah ucapan Anda menjadi lebih positif dan berorientasi pada pertumbuhan. Daripada mengatakan pada diri sendiri, "Aku hanya tidak pandai dalam hal ini," Anda bisa mengatakan, "Saya mungkin belum pandai dalam hal ini, tapi saya bisa meningkatkannya dengan latihan dan kerja keras." Anda dapat mulai mengubah pola pikir Anda menuju pertumbuhan dengan mengubah cara Anda berbicara kepada diri sendiri. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan diri, ketahanan, dan kemauan untuk menghadapi tantangan baru seiring perjalannya waktu. Ingatlah bahwa mengadopsi pola pikir berkembang adalah sebuah proses, dan mengubah kebiasaan serta keyakinan lama membutuhkan waktu dan usaha. Namun, dengan mengambil langkah-langkah kecil seperti memperhatikan self-talk, Anda bisa mulai bergerak menuju pola pikir yang lebih positif dan berorientasi pada pertumbuhan. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Salam sehat dan salam growth mindset.